Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Kamis 26 Februari 2026, yaitu dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang penulis bernama John Hunter. Dia mengatakan bahwa dalam ilmu kedokteran sekarang mengakui bahwa antara 60-90% penyakit kita disebabkan oleh emosi seperti rasa takut. Sebagai orang percaya, kita perlu belajar bagaimana melepaskan ikatan yang mengikat kita seperti rasa takut. Apa yang Alkitab katakan tentang rasa takut? Ada 3 hal tentang rasa takut dalam Alkitab. Yang pertama, yaitu ada rasa takut yang kudus. Kita diperintahkan untuk takut kepada Allah dan melayani Dia. Takut mengecewakan hati Tuhan. Yang kedua, ada juga ketakutan yang sehat. Sebagai contoh, sebagai orang tua tentunya akan mengajarkan anak-anak untuk takut pada hal-hal tertentu yang dapat membakar, menyetrum, ataupun melukai. Itu hal yang sehat. Ketiga, ada juga ketakutan yang menyakitkan. Paulus memberitahu kepada Timotius, ketakutan yang menyakitkan seperti dalam nats kita hari ini, yaitu dikuasai oleh roh ketakutan. Dari manakah asalnya? Itu adalah dari iblis, bukan dari Tuhan. Dia ingin kita takut terhadap segala hal. Yang pertama, takut yang mendatangkan siksaan atau sengsara dalam kehidupannya. Takut kehilangan kekayaan, takut juga terhadap keselamatan anak sehingga terlalu protektif, sehingga dia merasa tersiksa dan tertekan. Yang kedua, roh ketakutan yang membuat kita berhenti atau melumpuhkan kita bertindak di dalam iman. Contoh, takut gagal sehingga tidak berbuat apapun. Takut tidak didengar sehingga tidak mengatakan apapun firman Tuhan. Takut untuk berdoa, takut salah terhadap sesama. Ada sebuah cerita demikian, seorang wanita muda lahir tahun 1880, namanya Helen Keller. Dia lahir normal, tapi di usia 19 bulan menderita demam scarlet, sehingga merebut penglihatannya dan pendengarannya. Pada usia 16 tahun dia lulus dengan predikat cum laude. Satu-satunya tekadnya adalah dia menjadi pembela bagi tunanetra, sehingga dia selalu memberikan bantuan kepada satu organisasi AFB, American Foundation for the Blind, organisasi yang terus meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan bagi tunanetra. Kemampuan berbicara dengan jiwa yang lemah lembut, itulah yang membuat orang mengagumi Helen Keller. Dia mempunyai tekad yang kuat, dia menulis buku dan dia juga mendapatkan penghargaan internasional atas bukunya. Helen Keller mempunyai keberanian. Dia mengatakan hidup itu adalah suatu petualangan. Dan inilah masalah terbesar di gereja. Bagi kita orang Kristen telah kehilangan semangat petualangan. Sesungguhnya Yesus mencari orang-orang yang berani membelanya dalam kehidupannya, mencari orang yang akan mengikutinya dengan sepenuh hati. Jika saat ini kita dikuasai oleh rasa takut itu, bagaimana kita bisa mendapatkan kembali keberanian untuk dapat berpetualang di dalam Tuhan? Manfaatkanlah kuasa kekuatan Tuhan. Itu yang berasal dari Allah. Rasakan kasih Tuhan. Cinta kasih memiliki kekuatan untuk mengubah bahkan hati yang paling keras sekalipun. Pahamilah pola pikir Tuhan dengan hidup tertib sesuai jalan Tuhan. Dan inilah yang dimintakan oleh Paulus kepada Timotius untuk disiplin dalam firman Tuhan agar tetap berpikiran jernih dalam pelayanannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hantarkanlah kami kepada rutinitas kami dalam sukacita, berikan kami kekuatan, dan juga biarlah kami merasakan cinta kasih-Mu dalam setiap aktivitas kami terlebih satu hari ini. Amin.
Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Shalom.